Dari Jalan M Sanggaji nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi Star Lovers, Pelogi Asparman hadir kembali di program Bincang Spesial kita hari ini. Dan ini merupakan dialog interaktif persembahan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Star Lovers tentu tipikal manusia ini banyak sekali dengan kebiasaannya masing-masing. Salah satunya adalah kebiasaan merokok ya Star Lovers. Dan kebiasaan merokok ini kan bisa banget nih bawa banyak dampak. Yang pastinya juga nggak cuma ke diri sendiri atau orang yang ada di sampingnya, tapi juga ke anggota keluarga, terutama untuk anak dan juga ibu Star Lovers ya. Dan paparan rokok dalam rumah ini kan juga kasih efek jangka panjang untuk tumbuh kembang anak. Nah, mengenai apakah rokok bisa mempengaruhi kondisi psikologis atau emosional anak, terus juga bagaimana peran orang tua dalam mencegah dampak negatif rokok terhadap tumbuh kembang anak, kita akan cari tahu lebih dalam lagi nih jawabannya Star Lovers dalam dialog interaktif persembahan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman bersama dua narasumber kita di pagi hari ini. Tentunya kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan dua narasumber kita yang sudah segar, sangat-sangat segar nih nampaknya ya. Sudah terdengar ketawanya nih ya, bahagianya pagi hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Ajeng Rizky Fauzi SKM. Ya, selamat pagi Mbak Gia dan Star Lovers. Kabarnya sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Fun fact Star Lovers, ini udah sempat dibicarakan bahwa Mbak Ajeng ini mukanya tidak asing ya untuk Gia ya. Apakah ini tutusan guru SD atau TK Gia dulu nih, jangan-jangan Mbak Ajeng ya? Tua banget ya. Karena biasanya kan guru TK ini awet muda ya sampai sekarang. Awet tua berarti saya Mbak. Gitu. Oke, Mbak Ajeng ini merupakan tenaga promosi kesehatan dan juga ilmu perilaku pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Ya, betul ya. Ya, betul sekali Mbak Gia. Masih aman Star Lovers, biasanya udah mulai salah-salah jam-jam segini gitu. Oke, dan tentunya Mbak Ajeng nggak sendiri ya hari ini ya. Melainkan ada yang warna kuning, ada yang warna merah nih. Dia warna hijau harusnya ya. Kita gitu. pelangi berarti Pelangi, ya konsepnya gitu. hari ini. Betul, biar lebih cerah lagi. Ini sudah ada Dr. Heni Trisnawati SKM MPH. Selamat pagi Bu Heni, gimana kabarnya? Selamat pagi Mbak Gia. Bu Heni mohon maaf bisa lebih mendekat lagi ya. biar lebih akrab gitu ya kita ya, biar lebih terdengar lagi gitu. Jadi Bu Heni ini merupakan dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat UAD dan juga penggiat anti rokok. Betul sekali ya Bu ya. Wah, ini seger-seger banget nih, kenapa ya hari ini? Hari Senin Mbak. Betul ya, hari Senin. Udah apel, udah kena matahari tadi Iya ya kayaknya betul, ya. udah kena vitamin D gitu Betul, ya. vitamin D. Kalau yang ini vitamin D, vitamin apa ini ya? Kita coba lihat ya. Oke, Mbak Ajeng dan juga Bu Heni, kita akan ajak dulu Star Lovers untuk bergabung bersama kami. Star Lovers seperti biasa, pokoknya Star Lovers secara terbuka boleh bergabung bersama kami, bisa memberikan pertanyaan, testimoni atau mungkin sharing-sharing dengan mengirimkan juga informasinya di WhatsApp di 0818621013 atau juga bisa tulis di kolom komentar Instagram kami di @starjogjafm. Dan pagi ini kita bakal ngobrolin tentang situasi yang kayaknya banyak didambakan banyak orang nih nampaknya ya, tentang kampungku, zona bebas asap rokok, investasi menuju keluarga sehat. Mungkin dia akan ngobrol dulu juga dengan Mbak Ajeng ya. Mbak Ajeng ini kan sebagai perwakilan juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman gitu. Kita juga pengen tahu sebetulnya gimana sih gitu kalau dari sisi lembaga atau juga untuk masyarakat luas gitu. Sebetulnya paparan asap rokok ini mempengaruhi perkembangan ibu dan anak tuh sampai sejauh apa dan bagaimana nih Mbak Ajeng? Oke, menarik ya Mbak ya. Sebenarnya kalau ngomongin asap rokok itu kayaknya hal yang gimana ya, agak sulit gitu ya. Karena kami juga sendiri dari Dinas Kesehatan pun mengalami untuk kami memberikan edukasi dan seperti itu terkait asap rokok itu juga butuh waktu yang lama gitu. Baik. Kalau terkait hubungannya dengan tumbuh kembang anak tentu berhubungan meskipun secara tidak langsung ya Mbak, karena hasil dari penelitian itu menunjukkan kan kemarin di beberapa tahun terakhir kan kita sering ada dengar kasus stunting gitu ya Mbak ya. Masih ingat kan ya kasus stunting, jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Kasus stunting gitu. Nah, itu ternyata salah satu penyebab tidak langsungnya adalah dari paparan asap rokok. Jadi secara tidak langsung tuh mempengaruhi pertumbuhannya. Apalagi dimulainya tuh bukan langsung ketika anaknya lahir langsung stunting karena asap rokok, enggak gitu. Tapi paparannya itu justru dari ketika ada orang-orang di sekitarnya itu yang sudah memulai memberikan paparan rokok dari 1000 hari pertama kehidupan kalau kami menyebutnya gitu. Jadi sebelum hamil sampai nanti anaknya usia 2 tahun.
Wah. Jadi kan lama ya prosesnya, enggak yang 1 hari 2 hari langsung jadi stunting gitu, enggak. Tapi paparannya sangat lama sekali. Ternyata itu ya ada proses panjang dari situ. Iya betul sekali, prosesnya sangat panjang. Sangat panjang. Oke, kalau dari Bu Heni gimana nih Bu, sebagai pemerhati kesehatan masyarakat jelas juga gitu kan, kemudian juga sebagai penggiat anti rokok gitu. Tentu kan salah satunya stunting ya yang bisa kita lihat secara langsung. Tapi ada nggak sih Bu pengaruh-pengaruh lain yang ternyata nih sangat jelas tapi sering kita luput nih sadari Bu, untuk dari pengaruh rokok itu sendiri? Ya, betul. Jadi memang asap rokok itu kan selama ini menjadi hal yang biasa ya di masyarakat. Baik. Begitu. Nah, kami ini dari pegiat anti rokok ya yang memperjuangkan kesehatan, kami mencoba memberikan pendekatan, edukasi begitu kepada masyarakat bahwa sesungguhnya memang betul tadi disampaikan Mbak Ajeng ya, bahwa asap rokok itu memang punya dampak ya terhadap kesehatan bayi dan anak terutama itu. Mengapa bayi dan ibu ya? Karena bayi itu kan kelompok rentan. Baik. Yang mana mereka ini yang namanya rentan itu mereka mudah dipengaruhi oleh hal-hal dari luar ya, terutama adalah asap rokok. Baik. Begitu. Nah, bagaimana sih dampaknya asap rokok terhadap kesehatan bayi? Nah, dampaknya adalah ketika bayi menghirup asap rokok, maka asap rokok itu nanti kan akan masuk ya ke dalam aliran darah anak atau bayi tersebut. Kemudian asap rokok itu akan mempengaruhi metabolisme tubuh. Nah, kemudian dia akan mengikat sel darah merah si bayi itu ya, sehingga itu akan menghambat proses metabolisme yang ada dalam tubuh itu. Nah, efeknya lagi adalah akan menghambat ini asupan makanan yang dimakan oleh bayi dan anak itu nanti akan terhambat. Jadi tidak bisa semua mengalir ke dalam tubuhnya. Itu yang menyebabkan kenapa anak-anak itu mengalami hambatan dalam tubuh kembang begitu Mbak Gia. Baik. Ternyata itu sangat langsung merasuk ke dalam diri ya, karena itu langsung ke inti misalkan bagaimana tadi peredaran darah dan juga metabolisme yang menjadi inti perkembangan pertumbuhan seorang manusia gitu, terutama anak-anak. Dan ini juga yang menarik nih Bu, karena kan tadi Bu Heni sudah bilang juga bagaimana prosesnya ya dari asap rokok meresap ke dalam tubuh, ke darah, metabolisme, dan ini juga pasti kan berpengaruh karena tadi ada gangguan pertumbuhan, salah satunya apakah ini juga akan berpengaruh ke kemampuan kognitif anak nih Bu Heni? Oh iya, betul sekali Mbak Gia. Jadi sudah banyak ya riset-riset yang menunjukkan bahwa memang paparan asap rokok itu mempengaruhi kognitif. Bukan hanya anak ya, tapi juga orang dewasa bisa terpengaruh itu. Karena sekarang ini kan juga banyak remaja yang sudah coba-coba mencoba rokok gitu, dan itu yang juga kami kampanyekan kepada anak-anak dan remaja bahwa sebenarnya asap rokok itu ngefeknya nggak hanya yang ada tertulis di itu loh, di bungkus rokok itu, tapi sesungguhnya secara kognitif itu akan mempengaruhi proses berpikir gitu ya, apalagi yang dalam tumbuh kembang ya. Ini sangat kita sarankan begitu, kalau kamu ada orang merokok, tolong jangan dekat-dekat. Itu yang coba kami edukasikan ya ke anak-anak dan remaja seperti itu Mbak. Jadi memang secara ilmiah jurnal-jurnal juga sudah banyak ya yang menuliskan tentang itu, bahwa memang asap rokok itu akan mempengaruhi kognitif ya dari individu seperti itu. Baik, ternyata pengaruhnya ini dari inti semua ya, dari darah tadi, aliran darah, kemudian pengaruhnya tadi ke penyerapan nutrisi dari makanan yang ternyata itu cukup terganggu hanya dari asap rokok yang tipis. Kayaknya gitu ya Mbak Ajeng dan juga Bu Heni, yang ternyata dampaknya banyak sekali. Oke, dan ini juga jadi penasaran nih dari data Dinkes sendiri gitu Mbak Ajeng ya, melihat ini kan ini tentu banyak tadi pengaruh yang ada, tapi kalau yang tercatat sampai saat ini pengaruh panjang yang dirasakan ibu dan anak tuh selain itu ada apa lagi sih Mbak Ajeng kalau dari pengaruh rokok itu? Kalau untuk ibu anak ya paling berpengaruh di stuntingnya itu ya Mbak ya. Kalau penyakit sendiri secara umum ya, kalau penyakit banyak Mbak pengaruhnya. Pasti juga berpengaruh terhadap tekanan darah, hipertensi itu kan termasuk salah satu penyakit yang tertinggi di Sleman itu. Kayaknya hampir semua kasus tertinggi di puskesmas, kami kan ada 25 puskesmas ya, itu hipertensi. Dan biasanya orang yang hipertensi itu disertai dengan kegiatan merokok gitu ya Mbak ya. Jadi ya mau nggak mau itu ada kaitannya gitu. Dan kalau hipertensi kan tidak mengenal jenis kelamin, tapi biasanya usia ya. Kalau hipertensi kan biasa usia 40-an ke atas gitu. Tapi sekarang tuh justru kalau tadi ya menyambung dari yang disampaikan Bu Heni, perokok anak itu juga kasusnya lumayan banyak sekali Mbak. Kami sering menemui setiap tahun kan kami kebetulan ada survei perilaku merokok ya. Kami sebarkan ke sekolah-sekolah gitu.
mulai dari SD sampai SMP, SMA gitu, dan ternyata banyak sekali anak-anak yang mulai mencoba ngerasain tuh Mbak, penasaran dulu tuh rokok rasanya kayak apa sih gitu. Nah itu ternyata banyak gitu, dan mungkin naik tidak terus terlihat ya, tiap tahun dan aja. setiap tahun Tiap naik tahun terus ya. Ada fluktuasi di situ ya, Iya, ada kenaikan-kenaikan bener. terus Ada gitu. kenaikan terus, dan itu kan pajanan seperti itu kan bukan hanya karena orang-orang di sekitarnya, tapi juga dari iklan-iklan yang sering kita lihat ya Mbak, Iya, tanpa iya, sadar iya. itu yang bikin kita pengen coba. Kayaknya itu keren banget ya kalau ngerokok gitu, terus pengen kayak gitu. Oke, Sih. ada sisi-sisi lain nih ternyata kalau tadi lihat bukan hanya dari perilaku Ya. atau perilaku keseharian orang tua misalkan atau bapak bude pak adeknya gitu ya, atau juga kakak-kakaknya, tapi mungkin secara psikologis ya itu juga masuk pengaruh dari iklan. Tapi berarti rokok juga akan berpengaruh kah ke psikologis atau juga emosional anaknya nih Mbak Ajeng? Berpengaruh juga sih, secara Oke. tidak langsung berpengaruh juga ya kan, ada adiksinya ya. Oke, iya, Tanpa iya, iya. sadar kan di kandungan rokok kan ada yang membuat kita adiksi. Nah Betul. itu kalau misalnya diterus-teruskan kan ya berpengaruh juga sih, apalagi nanti kalau di anak-anak sekolah kan jadi tidak konsentrasi. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Heni ya, kognitifnya akan terganggu seperti itu sih Mbak. Mungkin dari sisi adiktifnya tadi, adiksinya tadi iya, ya. adiksinya. Tapi lebih lanjut gimana nih Bu Heni kalau misalkan kita melihat nih ya untuk efek jangka panjangnya, tidak hanya tadi misalkan tumbuh kembang, stunting, kemudian metabolisme tubuh, tapi juga psikologis dan emosional anak yang paling terlihat tuh seperti apa sih Bu kalau misalkan ternyata anak ini atau orang ini sudah terpapar dengan asap rokok tadi? Ya, baik, terima kasih Mbak. Ini memang bahasan yang menarik ya kalau kita bicara soal efek rokok ya. Karena memang yang tidak disadari oleh masyarakat itu sebenarnya yang paling menakutkan yaitu kan nikotin ya. Nikotin itu efeknya adiksi. Nah, adiksi ini dia menghilangkannya atau menyembuhkannya itu tidak mudah, seperti orang kayak pakai narkoba ya. Jadi efek rokok itu memang apa ya, adiksi seperti narkoba ya Mbak. Narkotika. Jadi dia bagian dari yang menyebabkan orang mengalami kecanduan seperti itu. Nah, efek jangka panjangnya adalah itu ya, yang pertama tadi secara kognitif jelas ya, dia akan mengganggu proses belajar, proses berpikir, proses mengingat begitu ya. Itu jelas. Kemudian secara psikologis, secara emosional, anak-anak yang sudah mencoba merokok, dia kan akan mengalami ini ya, ketergantungan begitu. Jadi dia akan mudah marah ya kalau misalnya rokok nggak ada, ya dia mudah marah. Jadi tindakan-tindakan impulsif ya, bahkan sampai mungkin mencuri uang ya dari ibunya begitu kalau nggak ada uang jajan. Jadi dia akan ibaratnya kayak nekat gitu ya. Gimana caranya biar dia bisa mengkonsumsi itu mungkin kadang-kadang yang di luar nalar. Jadi apa namanya, efeknya seperti itu Mbak Gias. Makanya ada orang tua yang pilih merokok dibandingkan ini ya, beli kebutuhan gizi untuk anaknya misalnya. Itu benar-benar terjadi karena memang efek adiksi itu ya, itu orang kalau sudah sako itu kayaknya dia melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhannya seperti itu Mbak. Itu yang sangat membahayakan sebenarnya. Dan itu sulit sekali kalau kita sudah sampai orang-orang seperti kita, susah itu untuk mendekatinya. Jadi memang kesulitan untuk kita pendekatan atau mungkin menghilangkan yang adiksinya sudah terlanjur itu sulit banget susah, ya, sudah terlanjur ya itu ya. Baik, dan Mbak Ajeng ini juga jadi ke-trigger juga ya. Mungkin banyak pengalaman dari generasi kita atau generasi saat ini gitu yang mengalami mungkin tadi adanya misalkan kekerasan secara ekonomis gitu ya. Karena tadi adanya adiksi dari kecil, kemudian pada saat besar melepaskan tanggung jawab gitu kan. Nah, itu apakah terjadi juga di Kabupaten Sleman yang ternyata efeknya nggak cuma tadi dari sisi kesehatan gitu, tapi ekonomi dan lain sebagainya juga tercatat juga nggak nih Mbak? Ya, kalau dari kami ya mungkin lebih ke kesehatannya ya Mbak. Tapi menurut yang bahas tentang ekonomi, kebetulan ini menarik ya Mbak, karena beberapa hari yang lalu juga kebetulan kami ada kegiatan ke puskesmas dan menemukan hal yang serupa Mbak. Jadi ditanya siapakah, ada nggak Bu ini suaminya yang merokok gitu ya. Terus ada tuh ibu-ibu yang jawab, iya Mbak ini suami saya ngerokok. Saya tanya tuh, merokoknya berapa Bu? Satu hari tuh berapa biji? Saya nanyanya biji Mbak, biji. Tapi ibunya jawab 2 bungkus Mbak gitu. Kaget kan saya, waduh 2 bungkus itu kan berarti banyak ya. Nah, padahal 1 bungkus kan harganya sekitar berapa, mungkin 20 ribuan kan ya, dikalikan 2 50 ribu. Itu kalau sebagai ibu-ibu ya Mbak, jiwa ibu-ibu bergejolak gitu kan, itu kalau kita pikir 50 ribu kan sangat bisa untuk mendapatkan protein untuk anak-anak ya. Telur aja mungkin bisa dapat
hampir 2 2 kilo, 2 kilo satu ya? setengahan kilo lah ya. Nah, itu 1,5 kilo bisa dipakai dimakan untuk 1 mingguan gitu. Tapi ya itu tadi seperti yang disampaikan Bu Heni, karena kita ada hasrat untuk memenuhi adiksi kita. Jadi ya itu nggak penting gitu ya. Lebih penting saya itu bisa memenuhi keinginan saya ya, kepuasan hati saya gitu. Nah, itu mungkin di Sleman juga terjadi seperti itu Mbak, dan banyak karena kemarin kan kalau sekarang kan kasus stunting lumayan turun ya, alhamdulillah di Sleman lumayan turun, tapi yang kemarin-kemarin itu juga banyak terjadi kasusnya seperti itu. Dan kami dari dulu ada kan survei dulu ya Mbak dilakukan untuk seluruh rumah tangga di tahun 2021, itu ternyata memang perilaku merokok di dalam rumah tangga itu banyak sekali Mbak, dan itu menurunnya tuh 0, itu sangat sulit sekali Mbak. Sangat sulit sekali di ini rumah tugas tangga. berat banget ya, sangat berat sekali ya. Kalau nggak ada kemauan dari diri tuh susah sekali gitu ya. Betul. Itu yang kami setuju juga mungkin, dan banyak sekali ini juga sudah menjadi curahan hati massal para entah itu mungkin ibu anak gitu, tapi juga mungkin teman-teman tongkrongan juga ini juga merasa sekali ya Mbak ya, yang kita lihat juga mungkin apalagi banyak yang coffee shop gitu kan, atau public space yang kurang gitu kan, juga menjadi satu bagian gitu ya, bagaimana kita juga mendapatkan hak misalkan oksigen yang bersih gitu. Ini juga menjadi problem lagi di Stallovers. Oke, ini semakin seru karena ternyata dampaknya nggak cuma tadi ke sisi hal-hal mungkin kesehatan yang secara langsung di tubuh masing-masing gitu ya, tapi juga Stallovers, kalau misalkan Stallovers juga merasa yang sama, ada yang ingin dikonsultasikan gitu ya tentang gimana caranya. Tadi karena Bu Heni juga bilang kalau udah terlanjur tuh kadang sulit banget ya Bu Heni ya, dan Ibu juga sudah menemui banyak hal kan Ibu pada saat misalkan Ibu kan pegiat anti rokok gitu ya, terus ketemu dengan masyarakat seperti itu, gimana nih Bu perasaan atau mungkin situasi yang yang tadi jadi PR gitu ya untuk dipikirkan terus nih, gimana nih Bu Heni? Betul Mbak Aceng, jadi memang saya sudah dari tahun 2012 ya, saya itu mendampingi masyarakat ya, artinya kita mencoba untuk mengajak masyarakat untuk hidup sehat gitu ya. Nah, terkait dengan pengendalian ini ya, perilaku merokok ini memang kami sudah melakukan ya dari door to door begitu ya, dari masyarakat ke masyarakat. Jadi memang yang kami temui adalah kalau kita berhadapan dengan para perokok ya yang usianya sudah tua ya, maksudnya udah menikah di atas 30 tahun lah ya. Memang mengendalikan mereka sulit, apalagi untuk mengajak mereka berhenti itu sulit. Dan memang kami tidak memaksakan berhenti Pak, enggak, tapi paling tidak kami mengajak para perokok itu untuk merokok secara santun ya ibaratnya. Jadi mereka boleh merokok, kalau terpaksa masih harus nggak bisa berhenti ya, mohon maaf merokoknya yang santun ya Pak ya. Jadi kita mengajak untuk merokok itu tidak dalam rumah Mbak, sehingga asapnya itu tidak membekas ya di dalam rumah, karena kita tahu bahwa asap rokok itu kan juga berbahaya ya bagi yang tidak merokok seperti itu. Jadi memang kalau yang sudah merokok, kita ajakannya adalah memang arahnya ke berhenti merokok ya, tapi kita mencoba best step bertahap begitu. Jadi kalau belum bisa, mari Bapak Ibu, Bapak-bapak terutama ya, merokoknya boleh dipindah gitu ya di tempat yang lebih aman biar nggak mengenai anak dan istrinya misalnya seperti itu. Itu ya, berarti ada satu step yang walaupun sulit tapi coba ditembus gitu ya. Dengan cara caranya dengan mungkin dengan merokok dengan cara santun. Nanti kita akan bahas lagi nih gimana merokok cara santun misalkan, atau mungkin ada pilihan-pilihan solusi lain yang akan kita bahas juga. Dan kalau Stallovers nih pernah merokok misalkan menjadi perokok aktif gitu, kemudian saat ini sedang mengurangi atau juga sudah berhenti, mungkin bisa saling sharing mungkin ya Mbak Ajeng dan juga Bu Heni, bagaimana caranya nanti biar bisa saling kita berbagi di sini. Dan Stallovers bisa masih bergabung bersama kita di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, dan kami juga terima kasih banyak untuk Stallovers yang sudah bergabung nih, bisa di WhatsApp dan juga di Instagram. Kita akan tampung terlebih dahulu dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Masih di Bincang Spesial Stallovers bersama atau juga masih di dialog interaktif persembahan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Dan pagi ini Gia juga masih ditemani dengan Mbak Ajeng dan juga Bu Heni yang masih senyum setia nih. Kayaknya belum ngangong jam segini ya. Kalau Gia udah mulai mau ngangong di jam segini, tapi ngangong juga ini kayaknya mungkin ada efek-efek mungkin dulu terpapar sama rokok yang banyak. Jangan curhat Mbak. Oh jangan curhat ya. Atau nanti nih kita akan bahas nih Stallovers, karena memang Mbak Ajeng karena ngomongin curhat, ini juga banyak yang curhat nih sama kita ya di pagi hari
hari ini di Bincang Spesial bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman gitu, yang berbicara juga tentang gimana nih asap rokok berpengaruh terhadap tumbuh kembang kita sendiri atau juga anak dan ibu gitu kan. Dan kita tentunya banyak sekali nih aktivitas-aktivitas yang lagi dicanangkan terus menerus gitu untuk kita juga membuat lingkungan kayak zona kampung untuk bisa bebas asap rokok gitu ya. Dan kita masih ajak Star Lovers untuk bergabung bersama kami. Silakan yang mau curhat boleh. Ada Mbak Ajeng, ada Bu Heni yang siap menampung, yang sering juga menemukan hal-hal yang sama gitu ya. Nanti bisa di nomor 0818621013. Dan ini juga nih mungkin Mbak Ajeng dan juga Bu Heni ini bisa direspon bersama gitu ya, karena kita melihat bagaimana situasi tadi kan tumbuh kembang anak, salah satunya kognitif kan, yang sering kita ketemui adalah efek dari terlambatnya tumbuh kembang itu adalah misalkan speech delay gitu. Mungkin kalau sekarang efeknya salah satu atau faktor penyebab speech delay kan salah satunya adalah gadget gitu ya. Dan mungkin ini juga apakah ada pengaruhnya dengan asap rokok, atau kalaupun iya berarti kan di masa lalu juga kita udah sering menemukan juga ya, tapi ini sering dianggapnya ketidakmampuan aja gitu ya Bu. Tapi apakah ini juga ada pengaruh besar yang signifikan nih dari asap rokok ke situasi-situasi kemampuan anak gitu ya, dari misalkan berbicara, berjalan dan lain sebagainya. Ini seperti apa nih Mbak Ajeng? Kalau secara signifikan mungkin tidak terlalu ya Mbak, tapi tetap ada pengaruhnya. Tadi seperti di awal kita juga udah bahas bahwa mempengaruhi tapi tidak sebagai faktor utamanya seperti itu. Jadi faktor-faktor kecil tapi yang juga membantu ya. Membantu situasi seperti itu. Oke, kalau Bu ini pernah menemukan juga nggak nih Bu, misalkan ternyata speech delay gitu udah periksa gitu kemana-mana, ternyata salah satunya efeknya dari asap rokok nih terdeteksi juga gitu. Gimana nih Bu ini, pernah menemukan nggak nih? Betul, jadi saya kan studi saya di studi S3 saya itu memang berkaitan dengan tumbuh kembang anak dan remaja begitu. Dan kebetulan waktu itu promotor saya itu adalah spesialis anak konsulen. Jadi memang menurut beliau itu bahwa asap rokok itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif anak gitu ya. Nah, kognitif itu apa? Kognitif itu sangat luas ya, mulai dari proses berpikir, mengingat, termasuk juga berbicara itu dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah dari asap rokok begitu. Sehingga memang benar sekali kalau kamu mengkampanyekan itu dulu nasihat dari Pramod itu, ini betul sekali di tesis ini, disertasi ini, bahwa memang kita harus terus mengkampanyekan kepada masyarakat awam itu bahwa sesungguhnya asap rokok itu memang efeknya sangat luar biasa kepada tumbuh kembang anak seperti itu. Dan memang kalau kita bicara stunting itu jangka panjang ya Mbak Gia ya, bukan yang sekarang kena paparan terus besok langsung berat badannya berturun, enggak, tapi jangka panjang seperti itu. Itu sih, jadi memang sudah banyak kasus ya. Dan itu juga sudah diterbitkan di jurnal-jurnal ilmiah ya, bahwa memang asap rokok ini secara tidak langsung ya itu berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Mulai dari apa tadi, bicara, proses berpikir, mengingat, itu arahnya ke sana seperti itu. Oke, Lovers, jadi jangan cuma kita berpikiran karena asap rokok nih jadi yang diganggu atau yang kena gangguan adalah pernafasan saja. Tidak sesimpel itu ya. Mbak Ajeng udah udah gitu, udah pengen menekankan aja, udah pengen langsung ini ya keluar nih gitu, Lovers. Tapi ini memang menjadi satu problem besar ya Mbak ya. Kita mungkin bisa dikatakan problem dan PR juga yang harus terus diselesaikan gitu. Dan ini akhirnya nyambung juga sama curhatan-curhatan yang udah masuk gitu. Karena tadi kan kalau kita sesuai dengan apa yang dihasilkan dari studinya Bu Heni sendiri gitu ya, bahwa ternyata ini betul harus terus dikampanyekan gitu. Ini juga kita rasakan bersama sesuai yang masuk di Instagram kami di @starjogjafm nih, Bu Heni dan juga Mbak Ajeng. Ini dari Ekalaya Irfan katanya, wah Pak RW dan Pak RT saya kalau pertemuan merokok kan repot ya gitu. Kemudian juga ada nih dari Trianda Putra 81 katanya, di kampung saya nih masih susah nih Bu, Mbak katanya gitu kalau pertemuan tanpa asap rokok. Padahal saya sebagai bapak bukan perokok merasa tidak nyaman. Nah, omongan tidak nyaman juga nih Mbak Ajeng dan juga Bu Heni gitu kan. Kalau kita pengen ada lingkungan yang bebas gitu kan, ini gimana sih? Siapa sih yang harus punya inisiasi inovasi gitu kan? Terus juga konkretnya tuh seperti apa ya inisiatif RT RW kan? Pertama karena ini juga punya pengaruh besar untuk masyarakat. Gimana nih Mbak Ajeng? Ya benar sih tadi ya, masih nyambung juga dengan perokok santun tadi ya. Kalau yang berpengaruh ya kita sendiri ya Mbak ya. Sebenarnya yang paling bertanggung jawab terhadap adanya lingkungan bersih, bebas asap rokok itu ya kita sendiri. Tapi bisa dibantu juga dengan pemerintah setempat gitu ya, untuk bisa menerbitkan mungkin kebijakan-kebijakan yang mengatur terkait
supaya perokok itu jadi santen. Oke. Gitu. Contohnya kalau di kita ya, di sekarang ini di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman itu sudah ada beberapa kelurahan yang sudah menerbitkan kebijakan terkait kawasan tanpa rokok ataupun yang menanggulangi terkait perilaku merokok seperti itu, Mbak. Jadi ada beberapa kelurahan yang sudah punya kebijakan sendiri untuk ini loh, kalau misalnya pertemuan tuh nggak ngerokok atau ya ditahan dulu lah merokoknya, nanti silahkan merokok lagi kalau sudah selesai pertemuannya. Itu sudah banyak, dan di dusun-dusun pun juga banyak, Mbak, yang sudah melakukan seperti itu. Salah satu contoh itu kebetulan kan kami punya yang namanya AOC ya, Mbak, atau Agent of Change yang diambil dari ibu-ibu kader yang biasanya di masyarakat itu membantu kami sebagai perpanjangan tangan kami untuk membantu edukasi dan kampanye terkait anti rokok gitu ya. Nah, itu ibu-ibu itu ada salah satu dusun yang ibunya tuh semangat banget, Mbak, dan beliau itu sampai mengajak anak-anak remaja jadi bikin iklan-iklan tentang anti merokok gitu ya. Nah, itu sasarannya anak-anak yang disuruh membuat iklan itu malah anak-anak perokoknya. Jadi mereka terpapar edukasi bahaya merokok, terus rokok itu akibatnya apa gitu, dan secara tidak langsung mereka itu jadi kepo gitu, Mbak, pengen tahu, oh ternyata kalau ngerokok tuh kayak gini ya, Bu, gitu. Dan itu salah satu yang cukup berhasil ya menurut saya, karena dengan cara yang sederhana sebenarnya cuman ngajakin ayo Lele bantuin ibu bikin stiker gitu-gitu, tapi ternyata malah berpengaruh. Nah, kalau yang terkait pertemuan itu data kami pun banyak kok, Mbak, sebenarnya dusun-dusun yang sudah menerapkan seperti itu. Jadi ketika pertemuan tidak boleh merokok, tidak menyediakan asbak, itu sudah banyak. Tapi ya yang banyak itu yang tidak melakukan seperti itu lebih banyak lagi gitu, Mbak. Ternyata yang tidak melakukan ini lebih banyak gitu ya. Oke, tapi tentu ini menjadi langkah yang harus diapresiasi juga ya, betul. Mbak Ajeng ya. Small step kan tetap dianggap step ya, Mbak, ya. Betul. Walaupun stepnya masih di sini aja gitu, nggak naik ke step kedua ya. Oke, ini menarik juga, ternyata ada beberapa kelurahan di Kabupaten Sleman sendiri yang sudah melakukan itu, dan itu tentu ada tindakan aktif atau laku aktif juga dari Dinkesnya sendiri. Betul. Gitu ya, Mbak ya. Itu selain itu ada apa lagi nih selain misalkan pendampingan langsung ke kelurahannya gitu. Tapi ada juga nggak yang misalkan lagi sambil lalu aja gitu dengan misalkan kita ketemu nih Mbak Ajeng lagi bertugas keluar, kebetulan ketemu Warmindo yang banyak sekali kan yang biasanya bertemu di sana dan merokok, itu bisa langsung juga nggak ya berkomunikasi secara langsung gitu? Kalau itu saya takut digontok. Tapi kalau untuk tempat-tempat tertentu kan kami ada kawasan tanpa rokok tuh ada 7 tatanan ya, Mbak, ya. Jadi kayak sekolah itu kan nggak boleh, terus tempat fasilitas kesehatan, terus tempat umum seperti itulah, pokoknya ada. Nah, itu kami secara setiap tahun tuh pasti ada pengawasan gitu ya, monitoring. Kami menggandeng Satpol PP Kabupaten Sleman untuk melakukan pengawasan terhadap kawasan yang seharusnya tidak boleh merokok, ya kawasan bebas rokok lah ya. Nah, itu kalau misalnya tidak sesuai ya biasanya kami berikan teguran, terus ada edukasinya juga. Jadi bukan semata-mata langsung nggak boleh gini ya, Mbak, tapi ya diedukasi bahwa ini termasuk kawasan tanpa rokok. Di dalam kawasan tanpa rokok tuh ada indikatornya seperti ini. Jadi kalau misalnya mau merokok silahkan di tempat lain. Bahkan ada dari hasil kami Satgas tahun lalu itu ada salah satu taman yang awalnya tuh taman bermain anak-anak, Mbak. Jadi taman besar gitu di Kabupaten Sleman itu kan nggak ada mainannya, terus udah ada mainannya, Mbak. Tapi ternyata ketika orang tua itu nganter anaknya main, bapaknya sambil ngerokok di situ. Padahal kan taman bermain itu kan isinya anak-anak dan KTR. KTR-nya tuh ada yang KTR murni dan KTR yang boleh ada tempat khusus merokoknya, Mbak. Nah, kebetulan kalau yang taman bermain itu kan nggak boleh ya. Ya, KTR murni. Jadi sama sekali tidak boleh menyediakan tempat untuk merokok dan tidak ada tanda-tanda kalau ini tuh termasuk kawasan yang harus dilindungi seperti itu. Nah, hasil dari kami Monef, setelah kami Monef ternyata ada perubahan. Setelah itu beberapa minggu kemudian itu dipasang beberapa plang di titik tersebut di kawasan tersebut, Mbak. Jadi ada 3 atau 4 plang gitu, termasuk di tulisannya kawasan tanpa rokok. Itu menurut saya itu kan kecil ya, maksudnya ya mungkin belum seberapa dilihat, tapi itu sudah menunjukkan kepedulian dari pemerintah dan juga wilayah setempat untuk ya itu loh adanya KTR itu. Ini ya ternyata kesadaran atau pengetahuan dasar kayak tadi ya, Bu, ini juga masih menjadi PR dan mungkin ini menjadi tantangan lain ya, bagaimana kita terus menggiatkan misalkan zona atau kawasan tanpa asap rokok tadi. Ini juga menarik ya, karena kalau Bu Heni kan langsung ketemu dengan para mahasiswa ya, atau juga para pengajar. Tentu itu kan lagi masa-masa kalau kita lihat psikis gitu, wah ini keren nih gitu, mulai hidup sendiri, bisa memilih bisa merokok atau tidak gitu, Bu. Tapi kalau misalkan Bu Heni sendiri sebagai penggiat anti rokok
rokok gitu. Kalau di wilayah kampus saat ini sudah sejauh apa nih Bu, misalkan untuk menjadikan, karena kan sekolah juga termasuk Iya, ya, betul, itu kan berarti termasuk memang sekolah. harus kawasan pendidikan. Iya. ya institusi pendidikan yang kawasan tanpa rokok, mungkin yang tidak murni tapi ada tempat-tempat lain gitu. Kalau untuk kampus seperti apa nih? Apakah kawasan tanpa rokok murni atau bukan? Terus seperti apa juga nih implementasi lain-lainnya Ya, Bu? baik, terima kasih Mbak Gia. Jadi betul sekali bahwa KTR atau kawasan tanpa rokok itu adalah salah satu strategi untuk mengendalikan konsumsi rokok di Baik. masyarakat tanpa harus keluar-keluar, istilahnya seperti itu ya. Karena kalau tadi ketemu di Warmindo ada orang merokok, kita kan juga susah ya untuk memberitahu langsung, agak nggak sungkan gitu ya. Tapi dengan adanya KTR itu harapannya masyarakat itu tergugah gitu ya, kesadarannya untuk tidak merokok di kawasan tersebut gitu ya. Nah, kita kembali ke kampus ya, sebagai institusi pendidikan itu juga salah satu KTR. KTR-nya murni Mbak. Oh murni. Jadi ya, nggak malah ya? boleh Oke, nggak ada tempat khususnya. tidak tempat boleh khususnya. tempat khusus merokok itu harus di luar kampus. Oke. Jadi nggak boleh di area kampus itu ada KTR seperti itu. Dan kalau di kampus kami memang alhamdulillah sudah menerapkan itu ya, sudah menerapkan KTR begitu, sehingga mahasiswa pun juga mau nggak mau yang merokok dia tidak akan merokok di kampus gitu ya, seperti itu. Jadi kalau mahasiswa itu memang harapannya dia kan juga agent of change nih, apalagi mahasiswa kesehatan ya. Saya juga sebagai dosen ya, pendidik itu selalu mengajak mereka ya, dan juga materi tentang tobacco control itu kami masukkan dalam mata kuliah, maksudnya integrasi ke dalam beberapa mata kuliah seperti itu. Sehingga mereka lebih aware ya, lebih aware dan lebih paham dan itu. Dan mereka juga praktek langsung Mbak. Jadi misalnya mereka ada praktek promosi kesehatan ya di masyarakat atau di tempat wisata begitu. Salah satu topik yang bisa diangkat adalah tentang kawasan tanpa rokok begitu. Baik, gitu ya. Ternyata salah satunya menerapkannya dengan adanya tadi kurikulum tadi ya. Itu juga yang harus diterapkan di pembelajarannya langsung. Kalau mungkin berarti kalau di ranah lembaga atau instansi berarti ada perdanya sendiri atau enggak nih Mbak untuk KTR sendiri, dan gimana nih dengan saksi-saksi yang udah diterapkan juga nih? Kalau di kita di Sleman sampai saat ini kita belum ada perdanya Mbak, tapi kita baru ada perbubnya, peraturan bupatinya. Itu sudah lama juga ya, tahun 2012 dibikinnya, jadi sudah agak berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu ya. Tapi kami dari pemerintah daerah tuh juga sedang berusaha untuk mengupdate supaya peraturannya itu ya catch up lah dengan kebutuhan saat ini seperti itu. Baik, ternyata itu ya. Ini ada pertanyaan juga dari Kakak Dera nih, katanya gimana tadi perdanya ternyata masih di Perbub ya, dan semoga bisa segera lagi dan bisa lebih luas lagi di jangkauannya. Oke, kita akan juga kembali ke pertanyaan-pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan hal-hal lainnya nih yang masih bisa kita ulik bersama. Semakin seru nih Stolovers ya, karena memang ini menjadi satu hal yang dari zaman-zamannya sebelumnya sampai sekarang masih menjadi problem juga yang harus kita mungkin negosiasikan ya Mbak ya, dan juga Bu Heni ya, karena memang ini tadi bagaimana kita juga bisa menjadi perokok yang santun, kita juga bisa mengingatkan para perokok lebih santun lagi gitu dengan cara yang santun juga. Oke, ini juga ada pertanyaan dari Pak Chandra nih yang masuk, katanya Bu, kalau baju atau badan terpapar asap rokok apakah racunnya masih menempel di baju dan berbahaya? Kemudian ada pertanyaan juga dari Afriani Putri, apakah vape itu juga sama bahayanya dengan rokok biasa nih Bu Heni dan juga Mbak Ajeng? Mungkin gimana nih Bu Heni untuk tadi ya bahaya rokok dulu deh gitu, karena dari vape, kemudian kalau udah kena baju dan badan itu seperti apa? Baik, jadi bahaya rokok itu kan sebenarnya sudah kayak rahasia umum ya Mbak. Semua orang sudah tahu gitu ya, sudah tahu di bungkus rokok juga sudah ada gitu ya. Jadi memang kembali lagi ini ya kepada kemauan ya dan kepedulian sih sebenarnya. Kayak merokok itu kan pilihan gitu ya. Dan sehat juga pilihan saya gitu ya. Sehingga memang kayak nggak perlu dijelasin lagi ya apa bahaya rokok itu. Tapi yang jelas memang kalau tadi asap rokok itu kan dia, jadi kalau teorinya tuh gini, tidak ada paparan aman dari asap rokok. Jadi seberapa jauh, seberapa dekat ya, asap rokok itu tetap berbahaya karena dia nempel di baju kita, di barang-barang di sekitar kita begitu. Jadi secara teori itu memang dia 3 jam tuh dia nggak akan hilang. Racun-racun tuh nggak akan hilang. Dia akan hilang kalau dicuci aja seperti itu. Sehingga
disarankan ya kalau para bapak, para eyang ya mau gendong cucu jangan setelah merokok gitu. Jadi paling mandi dulu gitu ya. Jadi intinya gini bahwa asap rokok itu nggak akan hilang dengan cepat ketika dia nempel di sofa, di baju atau di barang-barang begitu, itu nggak akan cepat hilang. Jadi durasinya tuh bisa 8 jam ya, 8 jam ke atas begitu. Kemudian tadi pertanyaan kedua vape ya. Vape. Jadi vape itu kan salah satu jenis rokok yang sekarang lagi booming ya Mbak ya, sekitar dari tahun 2000 berapa ya yang mulai booming. Mungkin 3-4 tahun ke belakang ya. Jadi itu adalah salah satu model rokok terbaru ya, yang mana itu menjadi strategi industri rokok untuk terus mengkampanyekan produknya, begitu. Jadi sama aja dengan rokok konvensional ya, karena mereka sama-sama mengandung nikotin, begitu. Walaupun kadang kampanyenya itu no nikotin ya, no tar katanya gitu. Tapi yang jelas di dalam vape atau rokok elektrik itu kan ada cairan ya, yang itu yang dihisap, pokoknya ya yang masuk ke dalam tubuh ya. Dan cairan itu tentunya juga racun kan, racun yang dia masuk ke dalam tubuh. Jadi logikanya seperti itu. Bahkan itu juga sifatnya karsinogenik Mbak. Jadi dia bisa secara jangka panjang itu bisa menyebabkan gangguan ya pada sel-sel tubuh kita. Ya paling dekat adalah kanker gitu ya. Jadi para anak muda gitu ya. Merasa terpanggil ya tuh yang muda-muda gitu ya. Yang mereka sangat bangga dengan kalungnya ya. Ini vape gitu ya. Saya selalu mengingatkan itu, kamu janganlah berbangga dengan kalungmu itu. Berbanggalah kalau kamu tuh berprestasi gitu ya. Prestasi itu bukan dengan merokok tapi dengan sesuatu yang berdampak gitu ya. Sekarang itu kan Kementerian Pendidikan kampanyenya ayo kamu menjadi orang berdampak gitu. Seperti itu Mbak. Jadi vape ataupun rokok konvensional itu sama bahayanya ya. Dan memang tidak dianjurkan ya oleh WHO. WHO itu Badan Kesehatan Internasional, bahwa gini deh, vape itu ibaratnya kayak ini sih, kayak mengelabuhi aja ya. Karena itu salah satu kampanye penjualannya. Karena kalau di luar negeri itu rokok kan nggak bisa dijual bebas ya Mbak ya. Sehingga mereka mengalihkan produknya ke vape yang tidak menimbulkan asap ya, tapi tetap hasil itu kayak uap ya, uap. Nah, itu yang kadang-kadang anak-anak muda tuh menganggap bahwa asap vape, bukan asap sih, uap vape itu nggak berbahaya kok Bu, itu kan baunya jeruk, baunya apel, buah-buahan kok Bu. Tapi jangan salah, itu kan buah artifisial ya, bukan buah murni kayak apel kita makan apel jeruk dan sebagainya. Nah itu kadang-kadang yang para pengguna vape itu tidak menyadari itu. Itu ada misunderstanding atau miskonsepsi tadi juga ya, yang ternyata sudah sangat-sangat menubuh gitu. Bagaimana itu yang menjadi tantangan juga seperti itu. Tapi Mbak Ajeng, ini juga menarik ya tentang bagaimana tadi kalau KTR lagi ya, mungkin menarik juga ke KTR. Bagaimana apakah KTR juga ini biasanya kan orang berfokus yang ada kawasan tanpa rokok tuh ya rokok-rokoknya yang konvensional gitu ya. Sedangkan vape nggak masalah gitu. Tapi untuk ruang-ruang misalkan yang menyediakan untuk boleh deh ada ruangan merokok gitu disediakan, itu semua rokok masuk di situ atau ada jenis-jenisnya lagi nih Mbak? Kalau yang dulu sebelum ada tren vape dan kawan-kawannya itu belum mengatur sampai situ Mbak. Tapi kalau yang sekarang setahu saya itu ada beberapa yang sudah mulai mengatur sampai ya vape, termasuk vape dan juga rokok elektronik lainnya itu sudah ada pengaturannya. Tapi kalau di kita kan beberapa mall gitu kan memang malah sudah ada yang memperbolehkan ya kayaknya, kalau nggak salah tuh boleh menggunakan rokok, beberapa jenis rokok di dalamnya gitu ya. Cuman saya masih belum tahu apakah itu tuh regulasi dari pusat itu apakah sudah mengatur sampai situ atau belum. Tapi kalau di kita di Sleman sendiri rencananya akan mengatur sampai situ Mbak. Tapi ya masih dalam proses lah. Proses yang panjang ini juga pasti memerlukan energi yang banyak ya. Itu juga yang masih akan kita tunggu. Tenang saja. Mungkin nanti menambahkan Mbak, boleh tadi terkait dengan regulasi ya. Terkait vape itu sebenarnya sudah mulai diatur Mbak Ajeng. Yang PP yang terbaru tuh peraturan pemerintah nomor 24 itu terkait kesehatan ya, undang-undang kesehatan itu, peraturan pemerintah tentang kesehatan ya, itu memang
salah satu yang diatur adalah vape. Jadi Oke. vape itu juga bagian dari rokok ya, rokok elektrik dan konvensional itu juga diatur bagaimana penggunaannya seperti itu. Makanya Oke. Sleman sekarang juga giat ya, Iya. karena Iya. ada regulasi yang memayungi ya. Iya di betul, atas. ada regulasi Itu. dari atasnya kan Iya. lebih menguatkan untuk kita dari pemerintah daerah membuat gitu Mbak. Betul, jadi masih ada payung hukum yang lebih besar lagi ya gitu, Ya, yang juga betul. membuat kalau misalkan ada yang agak-agak ngeyel gitu ya. Apa nih tiba-tiba bikin aturan gini? Mbak Ajeng udah siap nih gitu untuk keluarin peraturannya. Oke, Stallovers, ini kita masih panjang juga, masih ada 5 menitan nih, kita masih bisa terus ulik nih karena kita akhirnya kembali lagi karena tadi kan kita pengen bebasnya lingkungan dari yang terkecil adalah keluarga gitu ya, Mbak Ajeng dan juga Bu Heni gitu. Tadi kita udah lihat dari lingkungan misalkan di kampung, di kampus. Nah, keluarga kan ini menjadi hal yang kayaknya kesulitannya tingkat tinggi gak sih Mbak Ajeng gitu? Tinggi. Levelnya nih Iya. kayaknya pro max gitu kalau velocity gitu kan ya. Nah ini nih mungkin yang pengen kita obrolkan juga gitu. Mungkin dari Mbak Ajeng dulu ya. Gimana sih Mbak kalau peran keluarga tuh bisa mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam berhenti merokok tuh seperti Iya. apa yang harus dilakukan dan gimana gitu Oh ya? iya, oke. Karena ini saya berdasarkan cerita orang-orang ya Mbak. Baik. Karena kebetulan di keluarga saya tidak ada yang merokok, suami saya tidak Oke. merokok. Bapak saya dulu perokok sih, tapi berhenti karena disuruh ibu saya. Oke. Dan langsung bisa berhenti. Nah, ini cerita dari kakak saya sendiri. Kakak saya tuh dulu juga perokok Mbak. Oke. Perokok yang lumayan lama aktif lah. Lalu sama istrinya disuruh berhenti tapi tidak mau berhenti ya kan. Biasanya malah istrinya diomelin gitu ya. Tapi kakak saya itu berhenti ketika dia itu suka olahraga Mbak. Jadi ketika dia suka olahraga, dia kebetulan suka lari. Lari itu kan butuh nafas yang panjang ya Mbak ya. Nah dia tuh merasa bahwa ketika dia lari kok ternyata nafas dia tuh pendek-pendek dan dia tidak bisa mencapai jarak yang dia goalkan gitu. Akhirnya dia mulai berhenti dan itu berpengaruh sampai sekarang Mbak. Jadi sekarang tuh sudah tidak pernah merokok lagi karena dia tuh suka lari. Nah seperti itu peran keluarga itu kadang ya bisa membantu, kadang juga tidak bisa membantu. Oke. Kalau istri biasanya mengasih tahu gitu agak dimarahin ya. Tapi yang kalau dari pengalaman orang-orang itu yang bisa berdampak itu malah justru dari anak-anak Mbak. Oke. Anak-anak yang seperti bukan menasehati ya, tapi kayak Bapak jangan rokok gitu tuh malah biasanya mereka akan lebih mudah untuk tersentuh kesentuh hatinya seperti itu. Karena beberapa teman saya itu justru berhenti karena anaknya yang nyuruh Mbak. Oke. Sama istrinya tuh nggak ngaruh, tapi sama anaknya tuh jadi berhenti gitu. Atau mungkin merasa kalau aku merokok terus nanti anakku nanti sakit, anakku nanti dewasanya gimana. Seperti itu malah berpengaruh. Dan si anak ini di kasus teman saya, si anak itu jadi polisi anti rokok di rumahnya. Jadi ketika ada yang datang ke rumah tamu yang rokok sama anak ini, Om kalau mau ngerokok tolong di luar dulu. Termasuk tamunya digituin Mbak. Karena kan kalau anak-anak itu nggak lucu ya. Dan maksudnya polos gitu ya. Jadi orang nggak akan nggak sopan kayak gitu ya. Jadi ibunya tuh nyuruh anaknya untuk jadi polisi dan itu lumayan berhasil di kasus teman saya seperti itu. Jadi mungkin dari dukungan keluarga itu penting, tapi kalau tidak ada dukungan dari diri sendiri, kemauan dari diri sendiri tetap akan susah sekali. Ya, contohnya kakak saya ya, dia kalau nggak ada keinginan untuk berhenti ya dia nggak akan berhenti seperti itu. Nah ini juga yang menarik adalah bagaimana misalkan tadi penyadaran bahwa kita tidak hanya menormalisasi ya dari kecil itu untuk membiarkan misalkan perokok-perokok yang kurang menyadari lingkungan, tapi juga tadi dengan anak menjadi polisi, rokok itu juga menjadi dukungan emosional dan dukungan langsung tindak laku ya ternyata Mbak Ajeng yang cukup efektif bisa dilakukan gitu betul. ya. Tapi ini juga nih mungkin Bu Heni dan juga Mbak Ajeng, mungkin Bu Heni dulu. Ini kan sering ya misalkan ada orang namanya manusia kan ada rajinnya, ada malesnya, stresnya gitu kan. Salah satunya kan tadi dengan hobi ya, menemukan hobi. Betul. Ini menjadi salah satu cara untuk bisa sedikit demi sedikit mengurangi merokok gitu. Tapi gimana nih Bu Heni buat mengatasi keluarga kita nih misalkan ada yang lagi nyoba berhenti gitu, tapi ternyata stres, ada relapse pengen ngerokok lagi nih. Peran emosional yang bisa kita berikan tuh seperti apa ya Bu Heni? Ya jadi memang proses berhenti merokok itu nggak mulus ya Mbak ya. Jadi memang yang paling utama itu adalah niat dari seseorang itu yang pengen berhenti merokok. Dan tentunya untuk mengatasi relapse itu dibutuhkan dukungan yang sangat kuat ya. Baik. Dari lingkungan sekitar, terutama adalah orang terdekat. Begitu. Nah, saya juga mau sharing juga ya. Bapak saya itu juga mantan perokok Mbak. Oke. Mantan perokok dan beliau itu mulai berhenti merokok setelah saya menikah dan punya cucu. Oke. Jadi dulu kalau mau ke rumah saya itu bingung kan mau merokok di mana gitu kan. Jadi karena memang saya nggak mau ada orang merokok di rumah gitu ya. Akhirnya ngerokoknya di luar, tapi kan tetap bau ya masuk. Terus kok masih bau rokok sih aku bilang gitu kan ke ibu saya gitu. Terus tapi saya juga
mengingatkan ya ke bapak saya. Tapi memang yang paling manjur itu ketika sudah mulai cucu, Mbak, sudah punya mulai punya cucu. Saya punya anak, anak saya perempuan ya, dan itu juga yang menyadarkan ayah saya kayaknya. Karena mirip dengan pengalaman Mbak Ajeng tadi ya. Jadi anak saya tuh bilangin, aku nggak mau digendong Simbah bawa rokok gitu. Jadi sejak saat itu ayah saya kayaknya mulai tersentil gitu ya. Jadi kalau mau ke rumah dia siap-siap nggak ngerokok seperti itu. Dan pada suatu lebaran waktu itu, lebaran tuh dia bapak bilang ke saya, Hen, bapak udah nggak merokok kok gitu. Jadi aman sekarang, aman gitu. Jadi nggak usah menyediakan ruangan sendiri gitu ya. Sendiri begitu. Dan dari situ saya dapat ini ya pembelajaran bahwa memang dukungan keluarga ya, sentilan-sentilan yang gojekan-gojekan dari anak-anak itu juga kayaknya berpengaruh ya pada orang yang berusaha untuk berhenti merokok. Seperti itu. Karena memang berhenti merokok itu susah ya. Betul. Dan godaannya banyak ya, Mbak. Godaannya banyak sekali godaannya ya, betul, ada lagi gitu betul. yang membuatnya itu. Ini karena ternyata tidak terasa sudah jam 10 Mbak Ajeng dan juga Bu Heni. Mungkin boleh penutup dari Mbak Ajeng ya, ajakan mungkin atau juga ada mungkin peringatan atau reminder untuk masyarakat di Kabupaten Sleman untuk yaitu kembali mengimplementasikan zona kampung yang bebas asap rokok. Mungkin ajakan aja ya bagi kita seluruh masyarakat ya, terutama bahwa rokok itu mungkin kelihatannya tidak berdampak sekarang, tapi sebenarnya dampaknya di masa depan itu sangat banyak sekali gitu. Jadi kalau bisa mulai dari kecil kita tidak memaparkan iklan-iklan gitu ya Mbak ya. Jadi mungkin mulai dari rumah itu udah, misalnya bapaknya perokok ya janganlah suruh anaknya beliin rokok bapaknya di warung. Itu salah satu hal kecil yang bisa berdampak, karena anak kecil bisa jadi mulai mencoba rokok karena disuruh bapaknya beliin rokok di warung. Nah, jadi sebagai orang tua ya kita hendaknya tidak memaparkan hal-hal yang negatifnya lebih banyak kepada anak-anak kita, supaya aja kita melindungi generasi muda untuk lebih sehat lagi di masa depan. Seperti itu sih Mbak kalau dari saya. Baik, itu juga ternyata dari hal paling kecil keluarga, jangan memaparkan hal-hal sekecil misalkan minta tolong dibelikan, atau juga jangan menormalisasi tadi ya. Mulai diberikan pengetahuan-pengetahuan atau dasar-dasar yang kayak larang lah yang memang tidak sesuai dengan aturan yang ada di rumah atau di lingkungan sekitar. Baik Solovers, karena dengan menormalisasi hal-hal itulah yang akhirnya berlanjut yang menjadi PR dan kebiasaan ke depannya. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Ajeng dan juga Bu Heni. Semoga kita ada obrolan seru lainnya, curhatan-curhatan lainnya gitu ke depannya. Dan semoga memang situasi asap rokok bisa ditekan setidaknya gitu, dan juga bisa dikondisikan dan dinegosiasikan sedemikian rupa. Untuk itu saya Pelogia Suarman mewakili Mbak Ajeng dan juga Bu Heni pamit undur diri. Terima kasih banyak Star Lovers. Semoga sehat selalu dan juga kita bisa saling menjaga etika dan juga kesehatan, hak dan kewajiban bersama. Pelogia Suarman pamit. Terima kasih banyak. Stay happy, healthy and wealthy, dan sampai jumpa.